Halo, selamat pagi. Hari ini tanggal 1 Juni 2024. Saya masih hunting di percabangan stasiun Kroya antara jalur selatan dan jalur utara. Ini adalah kereta api yang baru saja keluar dari stasiun Kroya, yaitu kereta api Argo Wilis yang membawa kereta api mewah, yaitu kereta api panoramik dengan lokomotif yang berdinas CC 206-1394 Depo Induk Bandung. Setelah kereta api mewah yaitu kereta api Argo Wilis, dilanjutkan dengan kereta api Kamandaka yang baru saja keluar dari stasiun Kroya. Kereta ini akan pulang kampung, pulang ke stasiun Cilacap, yaitu stasiun keberangkatan awal untuk daerah Cilacap. Kereta api Kamandaka memiliki dua kelas, yaitu kereta api ekonomi dan kereta api eksekutif. Berjalan sangat pelan sekali. Indah cuy. Untuk relasi kereta api Kamandaka yaitu dari Cilacap, Tegal, Semarang, Tawang. Setelah kereta api Kamandaka dilanjutkan dengan kereta api Kuto Jaya Selatan. Kereta api ini baru saja keluar dari stasiun Kroya dan akan melanjutkan perjalanannya menuju ke stasiun Cikampuh, Maos, Jeruk Legi, Sidareja, dan sampai dengan stasiun tujuan akhir yaitu stasiun Kiara Condong. Kereta api Kuto Jaya Selatan menggunakan lokomotif CC 203-9804 dengan Depo Induk Cipinang. Baru tahu ternyata lokomotif Cipinang ini dinasnya di Bandung. Setelah dari jalur selatan kita pindah ke jalur utara. Ini ada kereta api Taksaka. Inilah kereta api favorit saya. Kenapa? Karena menurut saya ini adalah kereta api yang dari segi liverinya sudah bagus, terus prasarananya sudah bagus, menggunakan new generasi 2019 kalau nggak salah. Ini Taksaka akan memasuki stasiun Kroya. Masih di jalur yang sama yaitu jalur utara. Setelah kereta api Taksaka disusul dengan kereta api eksekutif lainnya yaitu kereta api Luxury new generasi. Tunggu. Kok ada kereta pembangkit yang dioperasikan untuk kereta api Lodaya new generasi? Wah, keren bro. Wow. Setelah kereta api Luxury new generasi yang menggunakan kereta pembangkit yang digunakan oleh Lodaya new generasi, dilanjutkan dengan kereta api Gamau Tanker yang baru saja keluar, baru saja pulang dari Tegal dan sekarang akan transit dulu di stasiun Kroya. Setelah transit nanti akan pulang kampungnya di Maos. Ini dia kereta api Katel ataupun kereta api Gamau Tanker. Masih berlanjut di perhandingan kali ini, kereta api eksekutif yang menggunakan lokomotif dinas Purwokerto dengan lokomotif ataupun seri lokomotif CC 201-8327. Untuk susunan keretanya sendiri setelah lokomotif kereta api eksekutif dilanjutkan dengan eksekutif 2, dilanjutkan dengan kereta api makan, dilanjutkan dengan kereta api ekonomi, dan ditutup dengan rangkaian paling terakhir adalah kereta api pembangkit. Untuk kecepatan rata-ratanya sekitar 60-80 km per jam.
Setelah tadi kereta eksekutif yang dari utara masuk stasiun Kroya, sekarang kereta yang keluar dari stasiun Kroya. Untuk dilihat dari jamnya, kayaknya ini kereta api Sawunggali Utara. Ini dia CC20, berapa itu, nggak kelihatan bro. Setelah lokomotif, kereta pembangkit, dan diikuti dengan kereta api eksekutif 2. Setelah eksekutif, dilanjutkan dengan kereta api makan, dan diikuti dengan kereta api, maaf kalau lupa susunannya bro ya. Intinya ini dia kereta api Sawunggali Utara akan menuju ke stasiun Purwokerto dan dilanjut menuju ke stasiun-stasiun berikutnya sampai dengan stasiun pemberhentian yang terakhir. Masih on stay menunggu kereta api yang Kobongken. Sebenarnya di sini banyak sekali rail van, cuman saya nggak abadikan. Soalnya ya sama-sama mencari momen yang nice. ya kita fokus aja ke videonya. Inilah dia kereta api yang dibawa oleh lokomotif CC20302 dengan tipe induk Sidotopo. Wah, ini kereta api jarak jauh bro. Ternyata Sidotopo itu kan daerah sekitaran Surabaya ya. Untuk susunan kereta apinya sendiri, setelah lokomotif kereta api ekonomi, setelah ekonomi kereta api makan, setelah kereta api makan ditutup dengan kereta api eksekutif. Ternyata nggak salah hunting di tempat ini, soalnya banyak sekali kereta api baik dari arah utara maupun dari arah selatan. Sekarang kereta api Argo Semeru. Ini dia lokomotifnya menggunakan livery yang baru. Livery hari ulang tahun kereta api 70 ke-8. Kereta api Argo Semeru membawa kereta api Comfortman Suite, kereta api mewah yang dibanderol dengan harga sekitar 700 sampai 1.200.000. Tidak kebayang seperti apa fasilitasnya cuy. Dan akhirnya muncul juga kereta api yang saya tunggu-tunggu. Inilah dia kereta api favorit saya, kereta api Taksaka. Yang pertama tadi kereta api Taksaka yang dari arah utara, dan sekarang kereta api Taksaka yang keluar dari stasiun Kroya. Untuk liverinya sama seperti yang tadi, cuman untuk susunannya setelah kereta api pembangkit langsung disusul dengan kereta api livery. Wow, keren ya. Suatu saat saya ingin naik kereta ini. Sekarang lagi ngumpulin duit buat naik kereta ini cuy. Oke. Penasaran banget dengan fasilitas di dalamnya seperti apa, karena dari harganya sendiri ini sangat luar biasa bro, apalagi dengan fasilitas yang disuguhkan. Wah, pastinya keren deh. Setelah kereta api mewah Taksaka meluncur, sekarang diteruskan dengan kereta api Lodaya New Generasi. Ini dia kereta api mewah yang lagi viral, yang lagi banyak digandrungi oleh para rail fan. Wah, kereta api ini menggandeng luxury bro, keren. Wah, mantap. Ini adalah salah satu kereta mewah buatan dari Indonesia, PT Inka. Setelah kereta api Lodaya New Generasi lewat, sekarang diteruskan dengan kereta api Joglo Semarkerto yang keluar dari stasiun Kroya. Kereta ini menggunakan lokomotif CC204-0203 dengan tipe induk Yogyakarta. Untuk susunan kereta apinya sendiri, setelah lokomotif disusul dengan kereta api eksekutif. Setelah eksekutif diikuti dengan kereta api makan dan diteruskan dengan kereta api ekonomi. Kereta api ini memiliki relasi Jogja, Solo, Purwokerto. Setelah dari sini kita akan pindah hunting, tepatnya di kilometer 375.
Sekarang saya sudah di kilometer 375 plus 700. Kereta api Gamau Tengger yang baru saja lewat dari arah utara sekarang akan memasuki stasiun Kroya. Inilah dia kereta api Gamau Tengger. Transit dulu di stasiun Kroya, setelah transit baru dilepaskan menuju ke stasiun Maos. Untuk prosesi pulang kampungnya biasanya memakan waktu sekitar 25 menit. Masih di dekat kilometer 375. Kali ini ada kereta api Mataram. Kereta api Mataram sendiri adalah kereta api penumpang kelas eksekutif dan kelas ekonomi premium, kereta api premium yang melayani relasi dari Solo Balapan Pasar Senen. Nama Mataram sendiri diambil dari nama Kesultanan abad ke-16 yang memiliki wilayah kekuasaan di daerah Jawa Tengah. Kereta api ini mulai beroperasi tanggal 15 Juni 2017. Dengan jarak yang ditempuh Solo Balapan Pasar Senen sekitar 570 km. Memerlukan waktu sekitar 8 jam 5 menit. Setelah kereta api Mataram disusul dengan kereta api luksuri yang menggandeng Taksaka. Kali ini melalui jalur Hulu. Ini dia kereta api luksuri dengan lokomotif yang berdinas CC206 1380 tipe induk Cipinang. Kereta ini tergolong kereta api mewah, kereta api eksekutif. Adapun relasi yang dilayani yaitu perjalanan pulang pergi dari Gambir dan Solo Balapan. Pengoperasian kereta api eksekutif New Generation dan kereta api luksuri New Generasi merupakan bentuk peningkatan pelayanan kereta api Indonesia kepada pelanggan pada awal tahun 2024. Sebagai informasi, kereta api New Generasi merupakan bagian dari pengadaan 612 unit kereta api stainless steel New Generasi periode 2023 sampai 2026 yang didatangkan dari PT Inka. Sebelumnya, KAI telah mengoperasikan kereta api eksekutif dan luksuri New Generasi ini pada kereta api Argo Dwi Pangga, Gambir Solo Balapan, pulang pergi sejak 13 Desember 2023. Demikian huntingan kali ini. Saya tutup video kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara like dan komen.